Ada orang yang berupa cakep, ada juga orang tersebut suka berwudu, cuman mukanya robah. Jadi robah menjadi rupa binatang. Naudzubillah subhanahu. Ternyata pas ditanya, kenapa wajahnya menjadi binatang berubah? Ternyata ketika berwudu dia asal-asalan, wudunya asal basah. Niat ya gak dibaca, terus tinggi mau basuh mukanya juga asal basah. Maka ketika meninggal dunia nanti dia yaumul qiyamah mukanya dirubah menjadi binatang. Naudzubillah subhanahu. Kalau Bapak Minan mah bercahaya seperti apa namanya itu bulan purnama, mengeluarkan cahaya, masya Allah. Pokoknya mah kalah lah matahari. Ya mata terang mukanya mah. Siapa kata Ustaz Zukira itu yang mukanya ternyata terang benderang, pas dideketin ternyata Bapak Minan, masya Allah, masya Allah. Pokoknya Bapak Minan mah tidak telat batal wudu, ketut pasti wudu lagi. Insya Allah tuh orang tersebut nanti di yaumul qiyamah ketika dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala mukanya bercahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun umpama dalam dunia orangnya bukan hitam ya, ini mah sedikit hitamnya, tapi ketika nanti orang tersebut umpama sering berwudu kelihatan ada bekas wudhu di mukanya, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dipanggil dia bercahaya seperti cahayanya bulan purnama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebaliknya kalau orang jarang berwudu, sebaliknya berarti wallahu alam dia hitam, wallahu alam dia dirubah menjadi rupanya binatang. Nauzubillah subhanahu. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, wasalisu ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga, wajibnya rukunnya wudu ini kata ulama dalam Fathul Qorib adalah membasuh kedua tangan sampai kedua sikutnya, maka hukumnya adalah wajib. Tangan nanti akan bersaksi, ditanya apakah tangan suka untuk berwudu, apakah tangan pernah kena air wudu, maka tangan tersebut akan ngomong, saya bersaksi di hadapan Allah tanggal segini, hari ini, jam ini, sholat ini. Maka tangan tersebut bersaksi di hadapan Allah bahwa tangan tersebut pernah terkena air wudu. Makanya harus yakin, mulut semuanya dikunci, anggota semuanya pas begitu dihisab, dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya akan ngomong. Terus tangan ngomong, kaki ngomong, kepala ngomong, mata ngomong, semuanya anggota yang ada di badan kita pas begitu nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sendirinya akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau tangan sering dipakai wudhu, insya Allah bersaksi juga pasti bagus. Nah kata ulama, prakteknya mencuci kedua tangan, yang pertama sunnahnya adalah tangan mana dulu? Yaitu tangan kanan. Jadi jangan asal. Ini prakteknya membasuh tangan. Itu dari bawah sini, terus naik lagi ke atas tuh sampai masukkan di sini. Terus sama yang ini juga dari bawah naik ke atas tuh, jadi begini. Ini ketika begini hukumnya sunnah nih. Tangan yang kanan masuk ke tangan yang kiri. Makanya tiga kali sampai melebihi, yaitu sikut. Ini mah ngingetin, takutnya pada lupa ngingetin. Ini mah yang namanya udah pada muda, apalagi Bapak Minan kan masih muda, takutnya lupa. Ini mah diingetin lagi. Nah yang ketiga itu. Terus yang keempat kata ulama ada di sini yaitu apa? Mas'ul ba'dur ra'si, yaitu membasuh apa? Yaitu kepala. Makanya jangan disalahkan kalau ada orang membasuh kepala kayak diangir, basah di sini nih. Itu sunnah, tapi enggak seperti mandi, semuanya dibasah nih. Maka hukumnya kata Imam Syafi'i membasuh kepala begini tuh, ambil air, masukkan
jari-jari itu kemana? Yaitu ke ini nih, apa namanya, ke rambut. Dari bawah, dari sini masuk lagi ke depan kan begitu tuh. Berapa kali? Yaitu tiga kali. Gimana kalau gini doang, cuma diosok gitu, itu juga sah. Nah, yang penting mah adalah yang dibasuh apanya, yaitu kepalanya. Jadi yang dibasuh itu kepalanya, bukan rambutnya ya. Makanya yang takutkan gimana kalau Ustaz, kalau hukumnya yang botak, justru yang botak lebih sah itu ketika berwudu. Nah, itu tuh yang botak lebih sah ketika berwudu karena yang dibasuh itu adalah apa? Yaitu kulit kepala, bukan rambutnya. Nah, ini yang keempat, warabi'u masul ba'di rasi, yaitu membasuh kulit kepala. Terus yang kelima, wal khamisu ghuslu rijlaini ilal ka'baini. Yang kelima, fardunya wudu adalah membasuh apa? Yaitu kedua kaki sampai kedua mata kaki. Sunnahnya adalah yang kanan dulu. Nah, awas, ketika membasuh kaki, maka tangan dan kaki masuk ke jari-jari. Nah, disesuaikan kalau bahasanya begitu. Terus kita cuci, jangan asal-asal. Itu hukumnya sunnah. Ketika tangan dimasukkan ke jari-jari kaki, itu hukumnya sunnah di dalam membasuh apa? Yaitu apa? Membasuh kaki. Nah, terus yang keenam, wasalisu at-tartibu, yaitu tartib. Nah, inilah rukun wudu yang wajib, yang penting kata Imam Asy-Syafi'i, itu harus semuanya benar. Nah, karena kita memakai Imam Asy-Syafi'i, berarti rukun wudu ini ataupun fardu wudu ini ada 6 bagian. Beda lagi kalau kita berbicara Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, fardu wudu itu bukannya 6. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3. Nah, kalau kita berbicara 4 madhab, karena kita hanya Imam Asy-Syafi'i, yang dipakai adalah berapa? Yaitu 6 di dalam pelaksanaan fardunya wudu.